Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan pecinta pebisnis pom mini seluruh Nusantara. Saya Bara Elektronik Demak memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita dengan pasti mengetahui bahwa sensor ini bekerja dengan baik itu, atau justru malah kita ingin mengetahui apakah sensor ini bekerja dengan baik atau kita curiga bahwa sensor ini rusak gitu ya, dengan data kerusakan, yaitu bila rekan-rekan menjual bensin ya atau BBM, bensin keluar di nozzle, setelah kita tekan itu pelatuk nozzle-nya, handle nozzle-nya itu, tetapi angkanya di sini tidak mau bergerak, angka di sini juga tidak mau bergerak, angka di LCD kecil tidak mau bergerak, displaynya juga tidak mau bergerak. Kita curiga bahwa ini adalah sensor yang ada gangguan. Kemudian secara positif, bagaimana cara mengetahui sensor ini baik atau tidak? Caranya rekan-rekan, ya, sebelum kita mengganti sensor yang kita curigai bahwa sensor itu seolah-olah tidak bekerja dengan baik, maka kita akan saya beritahu, kita akan berikan informasi bagaimana cara ngetes sensor positif rusak atau ada gangguan. Tetapi sebelum itu rekan-rekan, kalau rekan-rekan nanti kepingin selalu mengikuti perkembangan pom ini, khususnya dari Bara Elektronik atau pada umumnya itu pom-pom yang beredar itu, ini adalah petunjuk standar, ini bisa digunakan untuk berbagai model tipe dari modul pom ini atau CPU yang saya gunakan pada malam sore hari ini model. Sekali lagi rekan-rekan, supaya bisa mengikuti perkembangan video tutorial berikutnya, silahkan ketika nonton video ini tekan tulisan subscribe ya, tekan tulisan subscribe, nah itu, atau dan tekan like gitu, sehingga nanti rekan-rekan secara otomatis bisa mengikuti perkembangan video tutorial mengenai seluk-beluk permasalahan pom ini. Baik, kita mulai ya. Jadi kita tadi akan menduga bahwa sensor ini rusak. Caranya gimana? Kalau terdapat demikian, kita mencurigai bahwa sensor itu yang rusak, maka sensor kabel yang dari ini kan nantinya dari ini yang ke selang ya, selang ini sensornya ya, flow sensornya ini kan ada 3 kabel ya, kabel merah, kuning, dan hitam. Nah, itu merah itu nanti dapat positif, yang kuning dapat data dari IC program nih, kemudian yang hitam adalah negatif baterai. Nah, positifnya ini positif 5 volt lah, 5, 6 sampai 12 ya. Nah, ketika mendapati atau mencurigai bahwa sensor tidak bekerja, langsung saja kabel dari sensor ini kita urutkan. Yang lari ke CPU, sebelum masuk CPU patah saja bagian ini ya, bagian kabel sensornya kuning dan hitam kita patah, kuning dan hitam kita patah, atau ikatannya kita lepas ya, ini coba kita lihat, ikatannya kita lepas ya, ini saya tarik aja, ada kuning dan hitam. Nah, ini ya, kuning dan hitam ya.
yang merah biarkan aja. Nah, gitu. Nah, sekarang saya ingin ngetes apakah sensornya ini rusak atau enggak tadi ya. Apakah CPU ini yang rusak malahan ya, coba kita tes. Sekarang saya akan menjual 5.000 misalnya, maka saya tekan A ya, tekan A, kemudian tekan pagar ya. Kalau nanti sudah reaksi setet, ini sudah mestinya sudah kalau bensin ngalir dibuka apanya, maksudnya dibuka ngalir. Coba sekarang kita lihat nih, kabel kuning dan hitam kita konsletkan ini. Coba lihat. Ya, lihat itu LCD, display LCD. Gerak toh? Iya. Nah, ini data saya konsletkan dengan ground. Nah, 5.000 mati, iya. Berarti kalau memang tadi tidak muter, ya sensor ini positif rusak. Karena ini saya langsungkan di sini bisa gitu ya. Sekali lagi, kita mencurigai apakah betul ini yang namanya sensor ini yang rusak. Caranya yaitu tadi, kabel yang kuning sama yang hitam dari sensor kita patah, yang masuk ke CPU ya, ujungnya kita kupas ini ya, ada kupasan ya, kita konsletkan. Coba kita lihat, misalnya dites kita akan jual 5.000, iya 5.000, tekan pagar, tunggu reaksi relay cetet, berarti pompa masuk. Nah, kita konslet, ya angkanya naik. Kalau CPU-nya rusak atau programnya rusak, ini namanya kabel hitam dan kuning ini kita konsletkan demikian, itu di sini diem saja gitu ya. Berarti dari logika semacam ini, ilmu semacam ini, rekan-rekan sudah bisa mengira-ngira, oh mana yang rusak, apakah sensornya, apakah IC programnya. Dengan jalan kita ngecek, yaitu tadi dengan konslet-konsletan ya. Ini ilmu sebenarnya, ini teknis gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak usah gugup. Nah, tidak usah gugup. Oh, ini gimana Pak? Wah, langsung menghubungi. Pak, ini gimana ini? Bensinnya ngalir tapi angkanya diem. Wah, ini gimana, ini sensornya rusak dan lain sebagainya. Wah, ini jawabannya. Jadi rekan-rekan yang mulai bisnis pom ini, kita mentalnya harus kuat. Nah, dengan prosedur semacam ini kita bisa paling tidak melokalisasi mana yang rusak gitu ya. Tetapi kalau rekan-rekan sudah menemukan ini positif, mana yang rusak, misalnya sensor ya rusak, ya tinggal beli sensor. Nah, kalau CPU-nya atau IC programnya yang rusak, kalau di konslet-konslet tadi diem aja, IC programnya rusak atau ininya sudah di bawahnya sudah sudah pisau diri kencang, kok tidak ada reaksi ketika kabel kuning, kabel hitam dikonsletkan, ya ini positif rusak. Nah, kalau ini rusak ya, kalau tidak bisa memperbaiki ya kirim saja ke bara elektronik. Nah, ini ada setting program yang gratis. Oke, kalau rekan-rekan belinya di bara elektronik gitu. Tetapi saya sarankan, berkali-kali saya sarankan pada rekan-rekan, kalau bisnis pom ini paling tidak rekan-rekan punya satu mesin cadangan CPU, display, pompa, ini yang lain lengkap. Itu satu set paling tidak, syukur bisa 2. Karena apa? Karena kalau kita sudah menjual itu pom ini ke lain orang, ke tempat yang jauh, ya kita enak. Apapun keluhannya, kita datang ke sana, bawa saja mesin yang jadi itu rusak CPU-nya misalnya, ya tinggal ganti CPU, jadi rusak display-nya ganti display, jadi ya, jadi terhadap konsumen rekan-rekan tegas, ini Pak rusak nih, ganti. Nah, yang rusak itu nanti dikirim ke kami bara elektronik ya, bara elektronik. Nah, ini saya servis gratis dengan ongkos kirim, tentu saja biaya sendiri. Begitu ya rekan-rekan ya. Sekali lagi rekan-rekan, saya harapkan bisa subscribe, karena
video ini ketika subscribe itu setiap hari mungkin ada perkembangan-perkembangan yang mungkin rekan-rekan butuhkan untuk kerja di lapangan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.